Bismillahirrahmanirrahim. Bab wada'i sahabati. Di sini bab menerangkan memberi selamat tinggalnya sahibi. Bab wada'i sahibi. Di sini bab menerangkan memberi ucapan selamat tinggal kepada teman, wasiyatihi, dan memberi wasiat kepada teman inda firaqis safari, ketika perpisahan pergi safar. Wa ghairihi, safar itu juga pergi. Wa ghairihi, dan selainnya safar. Wa du'ai, dan doa lahu untuk orang yang safar. Wa talabid du'ai, dan minta doa minhu dari orang safar. Qala, berfirman Allah Ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassa, dan berwasiat dia dengan agama Ibrahim, Nabi Ibrahim, banihi, kepada putra-putranya, wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub juga. Wasiatnya, ya bani, ya anakku, innallaha, sungguhnya Allah, istafa, telah memilih lakum, bagi kalian, ad-dina, agama, fala tamutunna, maka hendaknya kalian semua janganlah mati, jangan sekali-kali mati, illa wa antum, kecuali keadaan kalian semua muslimun, orang-orang Islam atau yang menyerahkan diri. Jadi orang itu hakikatnya yang mati itu juga safar dari dunia menuju akhirat. Makanya itu juga pamitan juga. Apa yang dikatakan yang terbaik itu yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, yang dikatakan Nabi Ya'qub kepada putra anak-anaknya juga, yaitu pesan urusan agama. Baginda Nabi, beliau itu ya di antara pesan-pesannya kan angfidhu jaisha Usama, yaitu pesan urusan meneruskan perjuangan. Teruskan, yaitu rombongannya Usamah yang memperjuangkan agama itu. Dan baginda Nabi itu ketika mau wafat, beliau itu kan itu sedang mau mengirimkan jamaahnya Usamah, dan dibuat istimewa atau kumpulan di luarnya Madinah, dan berkumpul di sana itu, tapi nggak berangkat itu. Usamah sendiri sering bolak-balik dari tempat kumpulnya jamaah ini, bolak-balik ke baginda Nabi, sehingga nggak berangkat sampai baginda Nabi wafat belum berangkat jamaahnya. Saking sayangnya Usamah ini kepada baginda Nabi, beliau dikatakan hibbu Rasulillah. Am kuntum syuhada'a, apakah kalian semua menyaksikan idhadara, ketika orang-orang yang menyaksikan idhadara, ketika menghadiri Ya'qub, Nabi Ya'qub, al-mautu, kematian, ketika beliau mau mati. Idqala, ketika beliau berkata libanihi, kepada anak-anaknya, ma ta'buduna, apa yang akan kalian sembah nantinya, min ba'di, setelah kematian ingsun, setelah kematianku. Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhannya bapak-bapakmu, Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Di sini ini memasukkan Nabi Ismail. Nabi Ismail sebetulnya adalah pamannya, tapi kan paman itu juga bapak. Paman itu juga bapak sebetulnya. Maka ini dimasukkan di dalam sebagai bapak. Ibrahim, Nabi Ibrahim, ini jelas bapaknya karena ini mbahnya. Wa Ismail, dan pamannya, yaitu Nabi Ismail, ini juga bapaknya. Karena paman itu penggantinya bapak. Wa Ishaq, dan Nabi Ishaq bapaknya asli. Ilahan, yaitu Tuhan, wahidan, yang satu, wa nahnu, dan kami lahu kepada
Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail dan Nabi Ishak. Muslimun, kami semuanya itu menyerahkan diri. Jadi kata-kata ini ya Masya Allah. Jadi seumpama ada orang dia itu menyembah Tuhan satu seumpama seperti itu, tapi bukan Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Muhammad gitu. Ya itu tetap saja agamanya tidak sah, wong dia tidak menyembah Allah, Tuhannya Nabi Muhammad. Nah, tidak sah. Makanya dikatakan di sini ini penting sekali kata-kata ini, yang aku sembah itu Tuhannya Nabi Ibrahim, bukan Tuhan ngarang sendiri. Tuhannya Nabi Ismail, yang Tuhannya Nabi Ismail itu juga Tuhannya Nabi Ibrahim, dan Tuhannya Nabi Ishak, yang Tuhannya Nabi Ishak itu Tuhannya Nabi Ismail dan Tuhannya Nabi Ibrahim. Faminha, maka diantaranya hadis Zaid bin Arqam, hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Alladhi, yang hadis sabaqa yang telah lewat fi bab ikrami ahli bait Rasulullah, di dalam bab memuliakan ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Zaid, qama, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina, di dalam kami, dalam kumpulan kami, khatiban, sebagai orang yang berkhutbah. Fahamidah, maka baginda Nabi memuji Allah wa asna, dan beliau menyanjung alaihi Allah. Wa wa'adha, dan beliau memberi nasihat, wa dzakkara, dan beliau memberi peringatan. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, amma ba'd. Ala, ketahuilah ayyuhan nas, wahai manusia, innama ana, aku ini hanyalah basyarun, seorang manusia, yusiku, yang hampir-hampir ayat dia, untuk mendatangi Rasulul Rabbi, utusannya Tuhanku, yaitu malakul maut. Faujiba, maka aku menyambut utusannya Tuhanku, yaitu berangkat. Wa ana, dan aku tarikun, orang yang meninggalkan fikum, di dalam kalian, istaqala ini, dua perkara besar. Awaluhuma, perkara besarnya yang pertama adalah kitabullah, kitabnya Allah. Fihi, di dalam kitabnya Allah, al-huda, ada petunjuk, petunjuk bagi orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Wan nuru, dan penerang, sehingga orang itu kalau mau mempelajari Al-Quran akan dapat keterangan, sehingga tidak ada perkara yang tidak jelas lagi, jelas sekali. Fakhudu, maka ambillah, peganglah, amalkanlah bi kitabillahi, kitabnya Allah. Wastamsiku, sudah ada. Wastamsiku, dan berpeganglah bihi, kitabnya Allah. Fahalsa, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyemangati ala kitabillahi, untuk mengamalkan kitabnya Allah. Waraghaba, dan mentarghib fihi, di dalam mengamalkan kitabnya Allah. Sumaqala, kemudian beliau berkata, wa ahlu baiti, dan ahli baitku, keluargaku. Udzakirukum, aku ingatkan kalian Allah, kepada Allah, fi ahli baiti, di dalam ahli baitku. Seperti itu maksudnya, ingatlah kepada Allah di dalam selalu membuat hubungan baik, mencintai, memuliakan ahli baitku. Untuk selalu memuliakan ahli baitku. Jadi maksudnya itu mencintai ahli bait, selalu menolong ahli bait, dan juga selalu berpegang untuk selalu mencintai ahli bait dan beribadah dengan cara, yaitu cintai, minta pahala kepada Allah dengan cara mencintai ahlul bait. Karena dengan mencintai ahlul baitnya baginda Nabi, berarti tanda kita ini mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah ahlul baitnya baginda Nabi. Ahlul baitnya baginda Nabi menyintai orang Islam sajalah itu
itu sebetulnya juga ada hubungan dengan, kalau kita pikir juga ada hubungan dengan baginda Nabi. Kalau kita membenci orang Islam, nanti menjadikan baginda Nabi tidak suka kepada kita. Baginda Nabi itu sangat-sangat sayang kepada orang Islam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baginda Nabi itu sayang kepada orang-orang iman. Kalau kita membenci orang iman, yang membenci orang yang disayangi baginda Nabi, ya baginda Nabi tidak suka kepada kita. Nah, ini pada orang Islam biasa, orang iman biasa, apalagi ahli baitnya baginda Nabi Muhammad SAW, lebih khusus lagi. Waqad sabaqa telah lewat, dan hadis telah lewat bituri dengan panjangnya hadis. Ini sudah dibaca. Bahkan ada lagi khusus lagi mencintai orang Arab, orang Islam maksudnya. Dari kalangan orang Arab ini juga lebih dikhususkan lagi sebetulnya, bukan dengan seperti orang yang selain orang Arab. Karena itu adalah bangsanya baginda Nabi. Mencintai orang Quraisy itu lebih khusus lagi, karena itu adalah qabilahnya baginda Nabi. Apalagi tambah mencintai ahli baitnya baginda Nabi, itu lebih khusus lagi. Supaya apa-apa yang nantinya itu menjadikan kita ini disenangi Nabi, maka itu adalah dapat jadi lantaran kita nanti akan ketemu Nabi. Tapi apa-apa yang menjadikan kita nanti tidak disukai Nabi, yang ditakutkan nanti jadi lantaran kita nanti gak ketemu Nabi gitu. Jadi akhirat. Makanya hal seperti ini harus betul-betul hati-hati. Seperti apapun itu harus hati-hati. Allah